Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan ASN ya, atau aparatur sipil negara. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan ASN ini. Jadi Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya untuk mencopot ASN yang tidak patuh dalam hal ini tentunya tidak berkinerja baik gitu ya, sehingga mereka para menteri yang menjadi pembantu Bapak Prabowo Subianto diberikan kewenangan seluas-luasnya agar bisa memberhentikan para ASN ini, agar mereka para ASN yang tidak patuh ini tidak mengganggu kinerja pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi tentunya mekanisme pemberhentian ASN harus juga ditepati ya, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Presiden Prabowo yang meminta agar para menterinya mencopot ASN yang tidak patuh ya. Diberitakan oleh wartakotalive.com, judulnya Presiden Prabowo minta menteri copot ASN yang tak patuh. Dev Laksono, itu hak prerogatif dia. Kita coba bacakan ya. Buat para ASN atau PNS yang bekerja di sebuah kementerian atau lembaga harus waspada. Mereka harus bekerja dengan baik dan mendukung program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Jika tidak, Presiden Prabowo memerintahkan para menteri untuk bersikap tegas berupa pemecatan. Terkait hal ini, politisi Golkar Dev Laksono menyatakan itu merupakan kewenangan Prabowo sebagai Presiden RI. Dia menyebut ex Danjen Kopassus itu memiliki kewenangan dalam menentukan arah pemerintahan. Itu sudah hak prerogatif beliau dong sebagai presiden. Dia kan memiliki concern, Pak Prabowo sebagai presiden, dia memiliki hak konstitusi, hak prerogatif untuk menentukan arah pemerintahan kita, kata Dev kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024. Karena itu, kata Dev, sudah sewajarnya menteri yang tidak searah dengan presiden untuk dicopot dari jabatannya. Menteri itu adalah pembantu presiden. Kalau menterinya tidak searah dengan presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian, ungkapnya. Lebih lanjut, Dev enggan berspekulasi lebih jauh mengenai peringatan Prabowo tersebut. Apalagi saat ini baru minggu pertama penunjukan Menteri Kabinet Prabowo. Tapi ini kan baru minggu pertama, jadi jangan terlebih dahulu mendalami hal tersebut. Tapi kita dukung kebijakan Presiden agar benar-benar terasa nanti yang baik, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti para menterinya di Kabinet Merah Putih bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari sanksi. Dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana, Prabowo memberikan kewenangan kepada menterinya untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja atau malah bikin susah. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita, kata Prabowo dalam rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang copot dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita, kata Prabowo. Prabowo juga meminta agar para menteri bersikap lebih berani dalam menjalankan tugas mereka. Dia menggarisbawahi pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat tanpa ragu-ragu. Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan. Kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tandas Prabowo. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Bapak Prabowo Subianto yang meminta agar para menterinya mencopot para ASN atau para pejabat di bawah kementerian ya,
di bawah menteri ya yang berkinerja buruk atau tidak patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh menteri dan juga presiden. Dan tentunya kembali lagi untuk hal ini harusnya menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah ada ya, yaitu Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, beserta aturan turunannya yaitu peraturan pemerintah terkait dengan mekanisme pemberhentian ASN. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan hal ini? Bagi yang punya pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.